hari Umar juga sudah bertanya-tanya tentang masalah ini. Bukan kita saja, bukan sekarang saja. 15 abad yang lalu Umar sudah merasa resah dan gelisah tentang realita yang beliau lihat. Fa'arsala ila Ibnu Abbas. Coba lihat, Umar tidak dapat menemukan jawaban yang pasti, sehingga beliau mengutus seseorang untuk membawa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah teman musyawarah Umar. Walaupun usianya muda, tapi berkat doa Rasulullah, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fid din, beliau memiliki kedudukan yang sangat istimewa di antara para sahabat yang lainnya. Sampai-sampai Umar sering mengajak beliau bermusyawarah. Maka diutuslah seseorang untuk memanggil Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, habrul ummah. Faqala, Umar bertanya kepadanya, kaifa takhtalifu hadhil ummah wa nabiyyuha wahid? Bagaimana umat ini bisa berselisih padahal nabinya satu, wa qiblatuha wahidah, wa kitabuha wahid, kiblatnya satu, kitabnya juga satu. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas, ini jawaban turjumanul Quran, habrul ummah, seorang sahabat yang mulia. Ibnu Abbas berkata, ya Amirul Mukminin, innama unzila alaina al-Quran faqara'nahu wa alimna fima nazal. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Quran itu turun kepada kita. Kalau Ibnu Abbas berbicara dengan Umar Ibn Al-Khattab lalu menggunakan kata-kata kita, maka maksudnya adalah as-sahabah. Maksudnya adalah as-sahabah. Ya, Al-Quran turun kepada kita, wahai Amirul Mukminin, yaitu para sahabat. Dan kita telah membacanya, faqara'nahu wa alimna fima nazal. Dan kita mengerti apa maksud ayat tersebut, mengapa ayat itu turun, apa kandungannya, apa tafsirnya. Wa anahu, dan bahwasanya sayakunu ba'duna, akan datang nanti orang-orang setelah kita, aqwamun, orang-orang, kaum-kaum, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, wala yadruna fima nazal, tapi tidak mengerti kandungan, makna dan isinya. Tidak mengerti, tidak tahu apa maksud ayat tersebut. Fayakunu likulli ummatin fihi ra'yun, maka setiap umat atau setiap orang akan mengikuti pendapat akalnya, pikirannya, logikanya, rasionya. Fa idza kana kadzalika, jika demikianlah halnya, ikhtalafu, mereka pasti berselisih. Wa idza ikhtalafu iqtatalu, dan apabila mereka sudah berselisih, mereka bisa saling menumpahkan darah. Coba lihat jawaban Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, tentang pertanyaan Umar, mengapa umat ini berselisih padahal nabinya satu, kiblatnya satu, kitab sucinya satu, ya, Rabb yang mereka sembah juga satu. Beliau mengatakan, apabila kaum muslimin tidak mengembalikan paham mereka di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah kepada paham generasi terbaik umat ini, yaitu as-sahabah, mereka merupakan generasi terdahulu, pendahulu kita yang baik, maka umat ini akan berselisih. Saya kira tidak ada kelompok apapun di dalam tubuh umat Islam yang tidak menyuarakan Al-Quran tangan kanan, hadis tangan kiri. Semuanya. Tapi kenyataannya, realitanya, mengapa mereka berselisih? Jawabannya adalah mereka tidak mengembalikan, ya, paham Al-Quran dan As-Sunnah itu kepada paham as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka dari itu, ikhwani fiddin, a'azanillahu wa iyyakum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah satu golongan yang selamat itu? Maka Nabi menjawab dalam satu riwayat, ma ana alaihil yauma wa ashabi,
apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Rasul tidak hanya mencukupkan dengan perkataan beliau apa-apa yang aku berada di atasnya, tapi beliau menambahkan wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Itu menunjukkan pentingnya kita merujuk Al-Quran dan As-Sunnah itu kepada paham as-sahabah. Jika tidak, maka kita akan berselisih berdasarkan perkataan ataupun tinjauan yang telah disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu kepada kita tadi. Jawaban yang beliau berikan kepada Umar ibn al-Khattab. Umar takjub melihat atau mendengar jawaban dari Abdullah bin Abbas ini. Itulah dia sebab mengapa umat ini berselisih. Ya, intinya kita harus kembali kepada manhaj as-salaf di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi malam sudah kita jelaskan tentang definisi pengertian apa itu salaf. Ya, seperti kata pepatah yang kita jelaskan tadi malam, tak kenal maka tak sayang. Banyak orang yang tidak kenal kata salaf tapi langsung membencinya. Ya, sudah kita jelaskan tadi malam tentang bagaimana Al-Imamul Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, mendefinisikan kata salaf itu dengan demikian indah. Ya, beliau mengatakan a'ni bimadhabis salaf adalah madhabus sahabah wat tabi'in. Yang aku maksud dari madhab ataupun manhaj salaf adalah madhab atau manhaj sahabat dan at-tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Itu yang pertama, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Yang kedua, mengapa harus manhaj salaf? Ya, mengapa harus manhaj salaf? Sesuai dengan tema yang ditulis di selebaran, ya, ada satu buku yang menjadi tema juga pada pertemuan kita pada hari ini. Mengapa kita memilih manhaj salaf? Mengapa Anda memilih manhaj salaf? Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita orang-orang awam, kurang seru. Seru atau tidak? Kurang seru ya. Kepada kita seperti ini kurang seru. Tapi bagaimana kalau pertanyaan ini kita tujukan kepada Abul Hasan al-Asy'ari? Abul Hasan al-Asy'ari, ya, banyak orang-orang terutama di Indonesia ataupun di Malaysia ataupun di Singapura yang menisbatkan diri kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Siapa Abul Hasan al-Asy'ari? Beliau adalah Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Bardah. Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Beliau adalah seorang imam. Beliau adalah seorang imam yang terkenal. Banyak kaum muslimin yang menisbatkan diri kepada beliau. Kita ingin tahu bagaimana Abul Hasan al-Asy'ari ini memilih manhaj salaf. Ya, Abul Hasan al-Asy'ari memilih manhaj salaf. Dikatakan oleh Abu Bakar Ismail bin Abi Muhammad bin Ishaq al-Azdi, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Azrah, beliau menceritakan sedikit tentang Abul Hasan. Inna Abul Hasan al-Asy'ari kana mu'taziliyan. Abul Hasan al-Asy'ari dahulu adalah penganut paham Mu'tazilah. Wa innahu aqama ala madhhabil i'tizal arba'ina sanatan. Dan beliau menganut madhab ini, paham ini, yaitu paham Mu'tazilah, selama 40 tahun. 40 tahun. Dan beliau menjadi imam di dalam madhab Mu'tazilah, menjadi rujukan, menjadi tokoh sentral kaum Mu'tazilah.